Luar biasa betul kaum ini. Kalau boleh ya Rob, aku jadi dia punya nolah nabi lah kali ya. Ini permintaan Nabi Musa nih. Jadikanlah mereka ini jadi kaumku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, sesungguhnya engkau itu nabi kepada kaummu Bani Israel." Nah, kalau begitu ya Rabb, kalaulah mereka itu tidak jadi kaumku, jadikanlah aku ini pengikut kepada rasul mereka. Luar biasa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, sesungguhnya engkau itu seorang rasul diutuskan kepada kaummu, maka sampaikanlah." Lalu kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Ya Rabb, siapakah kaum ini? Kaum ini siapa? Siapakah umat ini?" Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu adalah umatnya Ahmad. Siapa itu? Nanti tuan-tuan buka surah As-Saff, nanti tuan-tuan akan jumpa tuh nama Ahmad itu. Ahmad itu dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan kita ini jemaah. Kalau rasa-rasa diri itu pendosa, ketahuilah kita sangat mulia. Kalau rasa-rasa ibadah itu sedikit, ketahuilah kita sangat mulia. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa-rasa malas mau menuntut ilmu agama, ketahuilah kita umat yang sangat mulia. Allah sebut ini jemaah dalam surah Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Nih, pertama nih, kerja kita. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, wa tu'minuna billah. Kenapa kita ini sangat mulia, jemaah? Tiga perkara ini mesti ada sama kita, jemaah. Baru kita mulia. Hebat pun kaya pun kita macam mana, kalau tiga hal ini tidak ada terpasak di hati kita, kita tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu itu siapa? Kamu wahai umatnya Muhammad. Kita ini jemaah. Kalau tuan-tuan baca ini surah, baca ini ayat, rasakanlah ketika itu Allah Subhanahu wa taala berinteraksi kepada dirimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kita ini Allah yang nyatakan, bukan orang lain, bukan pemimpin-pemimpin besar dunia yang menyatakan. Tidak, kita di pemimpin-pemimpin besar di dunia ini, di PBB kita ini tiada nilai, umat Islam ini tiada nilai. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita ini punya nilai yang cukup tinggi. Tapi nilai ini dia perlu ada tiga prinsip nih. Kalau tidak, dia tidak ada nilai kita nih. Kalau tidak, kita sama seperti sampah ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kenapakah kita ini punya nilai yang cukup tinggi? Karena kamu itu menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Nih, kita menyatakan sesuatu perkara-perkara yang baik. Orang ajak pergi masjid, ajak pergi surau, ajak gotong royong, buat majlis ilmu, bersedekah, berinfak, ajak yang baik-baik. Bantu orang, tolong orang, nasihat orang, tegur orang. Ini ditegur marah saja, mangit saja. Pada Allah sudah bilang, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini pun ciri-ciri orang mukmin juga nih. Ini mau jadi orang mukmin dia perlu ada ciri juga nih. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, memperingati itu sangatlah berguna kepada orang mukmin. Di antara ciri orang mukmin itu dia akan memberi peringatan kepada saudara dia. Hal-hal kebaikan. Saudara dia buat tidak bagus, dia tegur. Saudara dia lama sudah tidak datang pergi Jumatan, dia pergi di rumah. Sama sudah rumah kau ini. Ini sudah tertulis jalan di masjid tuh. Kasih simbolik saja. Jangan diserbu, jangan dimarah, nanti mangit lagi. Dan ciri orang beriman lagi, dia menerima berlapang dada akan setiap peringatan. Itu ciri-ciri orang beriman. Nah, kalau mau jadi orang beriman, perlu ada ini ciri-ciri. Jangan pula ditegur, mangit saja kerajaan.
Tidak boleh ditagur. Ditagur sudah. Di pulau masjid ini. Bertahun-tahun tidak datang ke masjid. Ada. Saya sudah jumpa manusia gitu. Saudara, lama ini tidak datang ke masjid. Itulah, banci aku sama ustaz tu. Banci aku. Ada mana? Ujung darah tinggi lagi kau ni.